Lalu dia mulai sentuh dari kaki sampai kepala saya. Dia lihat rambut saya kayak orang Batak. Dia ngomong kayak gini, wah ini orang Batak yang meninggal, saya orang Batak gitu. Tapi pakai kayak Batak gitu saudara. Saat itu saudara, walaupun dalam keadaan sakit banget, kalau dia ngomong pakai logat Batak itu bisa Batak terhibur sedikit, bisa tertawa gitu saudara. Tapi saya berkata dalam hati saya, Tuhan, aku bukan orang Batak, seorang Timor. Sama-sama. Akhirnya dia mulai sentuh dari kaki sampai dua saya, lalu berkata, Bilanda, saya orang Batak, saya harus bantu kamu. Kamu tinggal di sini, saya cari polisi. Akhirnya dia pergi cari polisi. Lalu waktu mereka datang, tapi waktu mereka selesai bunuh saya, mereka buang saya di semak-semak, mereka potong pisang. Alkitab itu sama salib itu dipatah-patah, lalu taruh di atas tubuh saya. Lalu Alkitab itu disobek-sobek, taruh di atas tubuh saya, saudara. Ya, akhirnya mereka orang itu lalu polisi datang, lalu mereka angkat saya kayak anjing, dibawa ke jalan raya. Waktu sampai di jalan raya periksa KTP pun nggak ada. Lalu mereka berkata orang ini udah meninggal, ini tidak tahu identitasnya. Udah bawa ke rumah sakit Haji Pondok Gede untuk diotopsi karena rumah sakit ini dekat, saudara. Ketika saya dengar suara itu, saya mulai berdoa, Tuhan, berikan kekuatan bagi saya untuk saya bisa berbicara. Saya belum meninggal. Ketika saya dengar saya ngomong kayak gitu dalam hati saya berkata gitu, selanjutnya ada suatu bayangan. Dia mulai masuk, selanjutnya dia keluar lagi. Kalau saya ngomong begini, tiba-tiba saya langsung berkata, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal selama dulu. Loh, orang ini masih hidup. Wah, dipotong dari jam berapa? Jam 3 masih ngomong. Ini orang Kristen. Udah, mau ke rumah sakit Uki. Akhirnya mereka angkat saya, selanjutnya dibuang ke dalam mobil itu, saudara. Gak ditaruh di tempat tidurnya, dibuang di bawah lantai mobil itu, saudara. Waktu dibuang itu pokoknya sakit luar biasa, saudara. Waduh, itu sakit luar biasa, saudara. Akhirnya mobilnya mulai dari Cipayung Jakarta Timur itu menuju ke Cawang, saudara. Rumah sakit itu perjalanan sekitar 6 kilo, saudara. Itu kalau mobil itu naik di atas polisi tidur gini, itu sakit luar biasa, saudara. Pokoknya tiba-tiba gini gak bisa bernapas, saudara. Saat itu saya mulai berdoa, Tuhan, tidak ada yang menjaga saya dalam mobil ini, tapi saya gak bisa bernapas, Tuhan, tolong saya usaha buka mata. Akhirnya usaha gosok-gosok darah di sini, sekitar buka mata yang kelima kali. Ternyata saya lihat tidak ada seorang pun yang menjaga saya dalam mobil, hanya kecuali seorang supir. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, tidak ada yang menjaga saya dalam mobil. Tolong saya, Tuhan. Tapi napas saya bernapas pakai darah gitu, saya. Akhirnya saya buka mata yang ke-6 kali. Ternyata di sana ada malaikat yang berdiri sambil lihat lagi. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini malaikat pelindung saya. Saya tiba-tiba sampai di rumah sakit. Lalu sampai di rumah sakit, saudara, lalu selanjutnya saya bisa ngomong, Bapak saya mana? Ada yang tanya, Dek, Bapakmu siapa? Lalu saya bilang, Pak Riani, tenang, kan panggil Pak Riani. Pak Riani, sini ada masih sudah putus. Akhirnya Pak Riani putus, dia datang. Loh, ini Domingus. Wah, dia putus. Saya bilang, Bapak doakan saya, tidak mungkin saya meninggal. Udah tenang, saya doakan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Selanjutnya saya dibawa masuk dalam ruang ICU. Waktu masuk dalam ruang ICU, dokternya saraf Parwin langsung, ayo cari dokter sarafnya. Akhirnya dokter sarafnya datang, namanya dokter Suryani, langsung datang, dia bilang, ayo periksa dokter. Akhirnya ketika dia periksa kondisi kesehatan saya, dia mulai berkata gini, Pak Reni, anak ini tidak mungkin hidup. Kenapa? Karena tulang leher udah putus, saraf-saraf tidak bisa disambung, cairan otak udah keluar, dan tulang leher udah putus. Akhirnya Pak Reni berkata, dokter, jahit aja, kalau meninggal tersambung lagi, masih banyak mahasiswa ada yang hilang. Akhirnya dokternya mulai jahit kulitnya doang, tetek gitu, lepas. Jadi leher saya ini cuma diopras gitu, saudara. Ya, leher saya diopras, saudara. Ya, dan sebentar lihat jahitan di sana, saudara. Akhirnya selesai diopras, jadi lepas. Itu pun nggak kasih bius, tidak kasih donor darah, saudara. Lalu tanggal 19 Desember, saya meninggal dalam ruang ICU, saudara. Karena saat itu panas tinggi 40 derajat, tiba-tiba badan saya. Tapi waktu tanggal 18 Desember itu kan fisik saya udah nggak kuat, saudara. Itu memang udah kritis. Lalu Pak Daniel Supangat, saudara, dia datang ke saya memberikan perjamuan kudus yang terakhir. Akhirnya tanggal 19 Desember tahun 99, pas jam 8 malam, panas tinggi 40 derajat, badan saya jadi dingin. Dokternya berkata, Domingus sudah meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Tapi saat itu, ketika bertemu dengan pimpinan kami, baru dia berkata, bilang jangan dibawa ke ruang mayat dulu, cari kamar yang lain, cari tempat yang lain untuk diusahakan, didoakan, jangan dia hidup lagi. Tapi malam itu roh saya keluar yang kedua kali, pergi ke alam roh lagi. Lalu di sana bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berkata gini, pulang. Waktu roh saya ke samping kanan, Tuhan Yesus berdiri sekitar 1 kilo, saudara.
Dia berdiri pakai jubah putih, wajahnya masih percaya. Akhirnya roh saya balik begini, dalam keadaan sekejap, tiba-tiba udah sampai di depan di rumah sakit, di mana di kamar itu saudara. Tiba-tiba roh saya udah berdiri di depan pintu kamar itu, lalu ada orang buka pintu itu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Waktu sampai di tempat tidur itu saudara, roh saya bisa melihat perawat sementara mereka pakai alat pemacu jantung itu. Gitu. Roh saya sambil melihat kayak gini. Dan mereka nggak lihat roh saya, ya. Akhirnya ketika mereka angkat alat itu, lalu tiba-tiba roh saya pindah ke samping kanan dan roh saya masuk ke dalam tubuh saya, kaget. Waktu kaget ini, leher saya bunyi. Leher saya kok bunyi? Malam itu pas jam 1 malam, leher saya yang putus itu. Bagaimana sekiranya mustahil saudara. Akhirnya tiba-tiba saya bangun, suster, coba buka penahan di leher saya. Akhirnya suster buka penahan di leher saya. Ketika buka itu nggak sakit lagi, tapi lapar setengah mati loh saudara. Malam itu saya lapar. Akhirnya saya minta makan, saya makan ini udah turun jalan-jalan sampai pagi saudara. Waktu turun dari jalan-jalan itu saya jalan menuju ke wastafel, di situ ada kaca. Saya tuh wajah saya tuh gerik gitu saudara, kurus banget gitu saudara. Akhirnya besok pagi hari Minggu dokternya datang, dia sampai kaget tuh, Dominus bisa jalan, dokter sama pulang. Kamu ada keluarga nggak di Jakarta? Sebenarnya nggak ada keluarga. Udah kamu tinggal di sini aja, sekolah kamu sendiri bakar sama orang, coba kamu timbang. Waktu saya timbang berat saya cuma 22 kilo saudara, hilang 10 kilo saudara. Nah dokternya berkata gini, anak ini, dia berkata dengan dokter-dokter yang lain, dan dia berkata gini, loh anak ini kalau dihidup pasti jalan kayak robot. Anak ini kalau dihidup pasti saya ini lumpuh total. Kalau saya hidup mungkin saya nggak bisa berbicara, mungkin jadi bego-bego saudara. Tapi malam hari ini saudara boleh melihat di mana begonya dan di mana cacatnya saudara. Bagaimana Yesus tidak mustahil? Kalau Yesus menyembuhkan seseorang pasti 100% saudara, ya pasti 100%. Akhirnya saudara saya mulai dalam